Tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT Polri baru saja menangkap 3 teroris yang ada keterlibatan dengan ISIS. Satu dari 3 teroris ini ternyata sempat merencanakan melakukan aksi teror di gedung DPR. Sampaikan dalam rilis Bapak Kapolri 4 yang terlibat diamankan, kemudian pengembangan pemeriksaan ada lagi yang terbaru 3 yang kita amankan, 3-tiganya perempuan, MAN dan MM, dan ini ketiganya diduga memiliki kaitan dengan pelaku utama yang melakukan bom bunuh diri dan meninggal di aktivitas yang bersangkutan di dalam kegiatan teror menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat hukum. Pendanaan teror adalah nafas dan darahnya, hidup matinya kelompok teror. Memang ada bukti transfer katakanlah, tapi apakah mereka tahu berniat untuk membantu dana terorisme? Saya nggak yakin itu. Kelompok-kelompok ini berusaha untuk terus mendapatkan sumber dana dari manapun. Ini yang berbahaya, belum sampai pengadilan sudah dihukum oleh media sosial. Ini kan serem. Ini adalah ranah hukum, law enforcement. Jangan kemudian bawa fitnah, framing dan sebagainya ke dalam ranah hukum seperti ini. Aktivitas teroris itu sebenarnya tidak akan eksis, tidak akan ada kalau pendanaannya tidak ada. Dan tapi juga jangan sampai kita kendor memberikan ruang terhadap terorisme juga. Densus itu menangkap dengan kesaksian, dengan 2 alat bukti yang cukup, material maupun imaterial. Selesai di situ, tinggal tunggu sidangnya. Tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT Polri baru saja menangkap 3 teroris yang ada keterlibatan dengan ISIS. Satu dari 3 teroris ini ternyata sempat merencanakan melakukan aksi teror di gedung DPR. Teroris yang dimaksud yakni berinisial RS 25 tahun yang ditangkap Densus 88 di Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pendalaman Densus, RS merencanakan melakukan aksi amaliyah di gedung DPR. Berdasarkan informasi IT, RS berencana melakukan kegiatan amaliyah di gedung DPR, kata Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar kepada wartawan pada Kamis, 17 Maret 2022. Aswin menyebut rencana teror RS diketahui dari media sosialnya. RS memposting kata-kata seperti ingin ke gedung DPR. Salah satu kalimat yang ditulis RS di media sosialnya yakni terkadang kalau lihat pasangan suami istri mesra-mesra romantis di tempat umum, kenapa ya rasanya pengen pergi saja ke gedung DPR untuk amalia. Tak hanya itu, Aswin menyebut RS juga kerap memposting video-video berisi kekerasan yang dilakukan oleh ISIS. Tersangka juga sering memposting video kekerasan yang dilakukan ISIS di Facebook. Demikian beber Aswin. Seperti diketahui pada Selasa 15 Maret 2022, kemarin Densus 88 berhasil menangkap 3 teroris jaringan Ansor Daulah yang berkaitan dengan ISIS. Ketiga teroris tersebut ditangkap di berbagai tempat. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon akan menempuh upaya hukum pasca dirinya dikait-kaitkan dengan terduga teroris Angga Dimas Persada. Fadlizon mengaku sangat dirugikan dengan cuitan Eko Kuntadi di media sosial Twitter. Upaya hukum itu saat ini sedang dikaji oleh Fadlizon dan tim hukumnya. Saya telah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan. Demikian kata Fadlizon melalui channel YouTube Fadlizon Official. Fadlizon menegaskan dirinya mengikuti sejumlah pemberitaan yang muncul setelah Eko Kuntadi memposting foto dan narasi di akun Twitter @ekokuntadi. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tersebut saya ingin memberikan klarifikasi. Demikian ujar Fadlizon. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, klarifikasi itu dibuat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungannya terhadap aksi kemanusiaan yang seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Dalam postingan yang dilihat Vin pada Kamis 17 Maret 2022, Eko Kuntadi kembali mencuit. Ada ngeles sebelum ditangkap Densus 88, Farid Okbah juga bertemu Jokowi di istana. Apa salahnya Fadli bertemu Dimas Angga yang sudah ditangkap Densus 88 juga? Begini, kita punya UU soal pendanaan terorisme,
hukuman maksimal 15 tahun, bukan UU ketemu teroris. Jelas kan? Untuk kasus kejahatan teroris, penanganan kepada anggota parlemen tidak perlu harus izin presiden dulu. Sebab terorisme masuk kategori extraordinary crime, jadi ya Densus 88 gak perlu izin presiden dulu. Seperti diberitakan, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon protes dirinya dikait-kaitkan dengan Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Fadlizon menegaskan hal tersebut sebagai bentuk fitnah keji terhadap dirinya.